Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu 17 September 2017 dan merupakan hari Minggu biasa ke-24. Berbahagia sekali hari ini kita ditemani oleh Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat yang akan menemani kita kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Uut yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Romo Uut, apa kabar? Kabar baik Marita, kabar baik pemirsa sekalian. Semoga damai Tuhan beserta kita semua di hari Minggu yang cerah ini. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Pencipta dan Pemelihara hidup kami, Yesus Allah Putra yang menebus kami, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, syukur atas hari ini, syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sekali lagi bersimpuh di depan kaki-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar hati kami terbuka, mendengarkan sabda-Mu, dan Kau ubah dari dalam, terutama untuk mengenal pengampunan yang Kau berikan kepada kami, dan kami pun siap mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti diajarkan oleh Yesus Putra-Mu sendiri. Dialah Tuhan, Guru dan Sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah Damai sejahtera ya Tuhan, berikanlah kepada mereka yang berharap kepadamu, agar terbuktilah kebenaran para nabi, dengarkanlah doa hamba-hamba dan umat-Mu. Bacaan hari ini dari kitab Putra Sirah bab 27 ayat 30 sampai bab 28 ayat 9. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup, dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Pujilah puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Puji Allah, Allah, Tuhan Tuhan yang yang Maha Maha Rahim. Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pendengar terkasih, sekarang marilah kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 yang akan disampaikan oleh Romo Uut. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga
akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, marilah sekarang kita menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Uut untuk kita semua. Romo, dari bacaan hari ini, firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang disampaikan kepada para pendengar? Kabar sukacita yang ditawarkan oleh liturgi hari ini, bacaan-bacaan hari ini adalah Allah itu pengasih dan penyayang, Dia Maha Pengampun, dan kita diundang menjadi seperti Dia, penuh kasih dan penyayang dan mudah mengampuni. Itu kabar sukacitanya untuk kita dan untuk semua orang, bahwa Allah itu Maha Pengampun, dan kita yang mengatakan diri beriman harus juga mengambil sikap itu, diubah oleh Tuhan sendiri sehingga kita menjadi seperti Dia, juga mudah mengampuni. Itu kabar sukacita untuk kita pada hari Minggu ini. Ya, jadi kita diajarkan untuk belajar mengampuni ya, karena Ya, Allah itu Maha Maha Pengampun. Ya, benar. Ya, dari bacaan pertama. Ya, dari bacaan pertama ada begitu banyak hal yang bisa kita tarik, dan ketika kita mendengarkan bacaan pertama yang merupakan bacaan dari kitab Putra Sirah, dan ini bagian dari warisan kebijaksanaan bangsa Israel. Jadi ini kitab kebijaksanaan. Kita mulai dibuka kesadarannya bahwa apa yang diajarkan Yesus soal pengampunan itu bukan hal yang baru. Yesus dalam hal ini tidak memberikan sesuatu hal yang baru, tetapi Yesus mengaktualisasikan apa yang sebenarnya sudah menjadi kekayaan iman, spiritualitas, kebijaksanaan bangsa Israel. Kalau kita lihat bacaan pertama tadi, kita lihat kembali kan begitu indah ya soal pengampunan. Dan yang menarik adalah beribadah kepada Allah dalam bacaan pertama tidak semata-mata dikaitkan dengan upacara, dengan ritual, tapi pertama-tama dikaitkan dengan etika, dengan moral, dengan perintah untuk saling mengasihi. Maka Allah bukan sekedar Allah yang kita jumpai dalam upacara, tapi Allah juga yang kita jumpai dalam relasi kita sehari-hari dengan sesama. Ketika ada cinta kasih, ketika ada pengampunan, di situ Allah hadir. Ubi caritas Deus ibi est. Kita tahu itu dalam bahasa Latinnya. Maka mari kita lihat satu persatu kekayaan firman yang ada dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirah bab 27 ayat 30 sampai bab 28 ayat 9. Dikatakan dalam ayat ke-30, dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Jadi dendam dan amarah itu bukan sekedar perkara psikologis, bukan sekedar perkara emosi, tapi oleh Putra Sirah dikaitkan dengan dosa. Artinya dikaitkan dengan relasi kita manusia dengan Allah. Kalau hanya sekedar mengatakan dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, itu sebatas kebijaksanaan. Itu kan seperti nasihat orang tua, jangan mudah marah ya. Jangan mudah dendam, bikin hidupmu lebih tua, bikin kamu kehilangan masa mudamu dan seterusnya. Itu baru kebijaksanaan. Tetapi dengan mengatakan orang berdosalah yang dikuasai oleh dendam, kesumat, dan amarah, penulis kitab Putra Sirah menghubungkan kebijaksanaan manusiawi dengan perwahyuan Allah, karena dikaitkan dengan dosa. Maka dendam, kesumat bukan sekedar perkara saya dengan sesama saya. Setiap dendam, kesumat yang saya letakkan kepada orang lain, yang saya tumpahkan ke orang lain, itu punya akibat juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu sudah sejak zaman pra-Yesus, zaman sebelum gereja itu sudah diyakini oleh bangsa Israel. Maka Perjanjian Baru menegaskan lagi, mengkonkretkan lagi itu ketika penulis surat Yohanes mengatakan, bagaimana kamu bisa mencintai sesamamu? Bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kamu tidak bisa mencintai, mengampuni sesamamu yang kelihatan. Nah, maka menarik bahwa di sini
penulis kitab Putra Sirah menghubungkan kebijaksanaan manusia dengan iman, dengan relasi manusia dengan Tuhan. Dendam, kesumat bukan sekedar perkara saya dan sesama, tapi juga perkara saya dengan Tuhan. Apa yang kamu buat pada sesama, itu efeknya bukan hanya di dunia ini, tapi sampai ke surga. Itu kan persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri ya, bahwa kalau kamu tidak mengampuni sesama, ya jangan harap Allah juga mengampuni kamu. Nah, itu dia. Jadi kitab Sirah ini luar biasa, mengubah kebijaksanaan manusia, diletakkan dalam relasinya dengan Tuhan, dalam relasi dengan iman. Kemudian selanjutnya, barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Nah, itu dia. Jadi ini yang mengganti hukum lama. Kalau hukum lama kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sebenarnya logis ya. Kalau saya dirugikan, maka entah kamu mengganti kerugian saya atau saya mengambil dari kamu apa yang kamu ambil dari saya. Itu kan logika manusia. Tetapi kebijaksanaan Israel mengubahnya. Kamu jangan membalas dendam. Kalau kamu membalas dendam, Tuhan akan memperhitungkan juga dosa-dosa kamu. Lihat, ini perkaranya Tuhan loh ini. Bukan lagi relasi saya dengan manusia. Maka kita diundang untuk bisa mengambil jarak dengan emosi kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa sabar, bukan. Tapi karena beriman berarti meletakkan Allah sebagai prinsip hidup kita. Berarti memandang Dia sebagai pusat. Dan tidak sekedar mengikuti emosi saya. Karena sekarang bukan saya lagi sebagai pusat, tetapi Allah. Maka saya teringat perikop lain dalam kitab Kejadian. Ketika Abraham tidak berani masuk ke sebuah kota. Jadi Abraham kan kita tahu hidupnya mengembara ya. Dari satu tempat ke tempat lain, kadang-kadang mesti mendirikan tenda di padang gurun. Pada suatu ketika Abraham melewati suatu kota. Ketika pengembara dengan keluarganya melewati sebuah kota, ini sebuah kesempatan emas. Mengapa? Untuk bisa memenuhi kembali kebutuhan hidup mereka. Di kota mereka bisa beli air, bisa beli makanan, bisa menjual ternak mereka untuk mendapatkan uang, lalu diganti dengan membeli kebutuhan-kebutuhan mereka, bisa istirahat di sana, bisa berhubungan lagi dengan manusia-manusia karena di padang gurun nggak mungkin ketemu manusia. Jadi sebenarnya ketika seorang pengembara bertemu dengan sebuah pemukiman atau kota, itu kesempatan bagus untuk masuk kota, mendapatkan uang dan beli segala yang dibutuhkan. Tetapi Abraham tidak. Pertanyaannya, mengapa Abraham tidak berani masuk ke kota itu? Abraham dalam kitab Kejadian mengatakan, karena dia tahu penghuni kota itu tidak mengenal Tuhan. Ketika orang tidak mengenal Tuhan, maka hidupnya juga tidak punya pegangan, tidak punya prinsip, tidak punya tujuan. Artinya, ya sudah, apa yang ada dalam hati saya itu saya ungkapkan. Kalau saya marah sekalian. Kalau saya dendam, harus saya lampiaskan. Kalau saya punya keinginan tertentu, harus saya wujudkan, saya penuhi. Mau ingin apa, mau duit atau mau barang-barang lain, harus segera saya penuhi. Karena nggak punya pegangan. Tidak ada Allah. Mereka tidak percaya pada Allah, maka Abraham takut ke sana. Itu dia. Maka penulis kitab Putra Sirah mengundang kita untuk sadar kembali apa pegangan hidup kita, apa acuan hidup kita. Bukan saya, pikiran saya, emosi saya, tapi Allah. Dan kepada Dia kita harus mempertanggungjawabkan segalanya. Maka kalau kamu membalas dendam, Tuhan akan memperhitungkan segala dosamu. Nah, itu. Maka Tuhan menjadi prinsip. Kemudian dikatakan juga, ampunilah kesalahan sesama. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Wah, ini dia. Sekali lagi, relasi kita dengan sesama menentukan relasi kita juga dengan Tuhan. Ini kan menarik ya. Ketika kita mengampuni sesama, dosa kita pun diampuni. Dengan kata lain, Tuhan meletakkan kuasa pengampunan itu kepada manusia. Maka praktek pengampunan dosa dalam sakramen rekonsiliasi sebenarnya sudah punya akar dalam perjanjian lama juga ya. Bahwa Allah memberikan kuasa pengampunan dosa kepada manusia. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, dosamu pun sudah diampuni.
Wah, itu Yesus dalam Injil mengatakan, kepadamu diberikan kuasa untuk melepas atau mengikat dosa dan kesalahan orang. Kalau dosa kesalahan orang kamu ikat di dunia, dosa dan kesalahannya kamu ikat juga di surga. Kalau dosa kesalahannya kamu lepas di dunia, dosa dan kesalahannya kamu lepas juga di surga. Kalau kita melepas kesalahan orang lain, kesalahan kita dilepas oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita punya kuasa untuk melepas atau mengikat paling tidak dosa kita sendiri dengan cara sikap kita kepada sesama. Nah, kemudian bagaimana orang bisa memohon belas kasih Tuhan kalau ia menyimpan amarah kepada sesamanya? Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Iya, kita berani meminta belas kasih Tuhan, tapi kita kepada sesama tidak meletakkan belas kasih. Itu kan seperti bersikap dalam tanda kutip sewenang-wenang ya. Iya. Kita cari enaknya sendiri artinya. Maunya diampuni aja, tapi sulit mengampuni. Itu sikap manusiawi. Kita selalu maunya dilayani, diampuni, dipahami, dimengerti. Kita lalu menjadi bukan subjek pelaku tapi objek. Karena maunya terus. Tapi Allah menciptakan manusia menjadi subjek, menjadi pelaku supaya bisa mengampuni, mengasihi, memahami. Maka di sini saya teringat doa damai dari Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, ajarilah aku supaya lebih bisa memahami daripada dipahami, mengasihi daripada dikasihi, dan mengampuni daripada minta diampuni. Nah, itu dia. Maka banyak sekali inspirasi yang bisa kita gali dari bacaan pertama dari kitab Putra Sirah ini. Dan satu hal yang menarik adalah ketika dendam kesumat dihubungkan dengan dosa, berarti dendam kesumat itu pasti berkaitan juga dengan sumber dosa yang kemudian bisa dikenal dalam satu pribadi, yaitu pribadi yang jahat. Dendam kesumat. Karena dikatakan dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat, siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya. Seolah-olah dendam kesumat itu sesuatu yang melampaui kekuatan daging kita, melampaui kemanusiaan kita. Maka dendam kesumat rupanya tidak datang dari manusia ini. Dari mana datangnya? Kira-kira akan kita lihat dari sini. Dari bagian lain dari bacaan yang sama. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat. Orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian dan melontarkan permusuhan di antara orang yang hidup dengan damai. Jadi orang yang marah dan dendam kesumat itu rupanya pasti merusak kedamaian, pasti merusak persekutuan, pasti merusak kerukunan kalau orang punya amarah dan dendam. Dan ini tidak manusiawi. Karena manusia itu kan carinya kan kedamaian, persekutuan, shalom, kedamaian. Tapi orang yang punya dendam seolah-olah dirasuki sesuatu sehingga dia benci sama yang namanya kedamaian, persekutuan. Pertanyaannya, dari mana dendam kesumat ini? Dari setan. Nah, dari iblis. persis dari setan, dari iblis, atau bahasa Yunaninya diabolus. Kita tahu bahasa Yunani diabolus artinya roh pemecah belah. Itu dia. Maka orang yang punya dendam kesumat itu seperti kemasukan diabolus. Kemasukan roh pemecah belah. Karena dia tidak suka melihat yang damai, tidak suka melihat yang rukun. Maka dia akan melontarkan segala kebencian dan perpecahan. Itu orang yang menyerahkan dirinya pada dendam, artinya menyerahkan diri pada roh pemecah belah. Jangan sampai kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, akhirnya juga jatuh dalam dendam kesumat ini. Tapi susah, Romo, katanya kan. Secara manusiawi kita kalau kena salah itu pasti spontannya itu balas dendam. Iya. Baru ikut misa, baru mendengarkan Injil soal pengampunan, begitu masuk mobil, mobilnya kesenggol, buka pintu langsung marah-marah. Wah, langsung memaki-maki orang. Wah, spontan seperti itu. Itu manusiawi. Namun gereja mengajarkan bahwa yang namanya kemanusiaan toh bisa dibentuk. Dan latihan rohani banyak manfaatnya di sini. Pelan-pelan kita akan makin sadar kemampuan mengampuni hanya dimiliki bukan oleh orang lemah, tapi orang yang kuat. Hanya orang yang kuat yang bisa mengampuni. Orang lemah sebaliknya hanya mengikuti amarahnya, nggak bisa mengendalikan. Maka
ada banyak hal yang bisa kita buat untuk melatih kesabaran ini. Dan ingat Santo Paulus kepada umat di Korintus memberikan ciri pertama kasih itu apa? Kasih itu sabar. Korintus 13 ayat 1. Kasih itu pertama-tama sabar. Bukan ayat 1 tapi 1 Korintus bab 13 ya. Tentang pujian tentang kasih. Nah, maka kesabaran, kasih, pengampunan itu mata rantai yang sama. Ketika kita mengampuni, berarti kita memiliki kesabaran, berarti kita mengamalkan kasih. Ya, itu yang bisa kita gali dari bacaan pertama, Marita dan rekan pemirsa sekalian. Ya, baiklah. Terima kasih Romo. Ya. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Uut di bagian pertama ini, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Hari ini tanggal 17 September, Gereja Katolik memperingati orang kudus, yaitu Santa Hildegardis, seorang martir. Hildegardis lahir di Jerman tahun 1098. Ia adalah seorang biarawati Ordo Benediktin yang saleh di bawah bimbingan Santa Yuta. Semenjak usia mudanya, ia dianugerahi pengalaman rohani yang luar biasa, di mana ia dapat meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan dia juga mengalami berbagai penglihatan dan banyak membuat mujizat. Biarawati ini senantiasa mengajak orang lain agar mau merubah cara hidupnya, menerima penderitaan, dan bersemangat untuk bertobat. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan rohani kepadanya, seperti para bangsawan, uskup-uskup, rahib, dan juga para suster. Meskipun demikian, banyak juga orang yang bersikap sinis kepadanya dan menganggap kalau Hildegardis adalah wanita yang tidak waras. Karena Hildegardis adalah seorang biarawati yang sungguh luar biasa pada abad pertengahan. Buah penanya juga sangat banyak, dan ia biasa mendiktekan pikiran-pikirannya kepada biarawati yang membantunya
dan mengalih bahasakan ke dalam bahasa Latin. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Scivias, yang berarti semoga Anda tahu. Dan buku ini berisi tentang berbagai pengalaman mistiknya. Buku lain yang ditulisnya adalah berisi penjelasan tentang Injil, kehidupan rohani, dan juga peraturan Santo Benedictus. Ia juga menulis mengenai ilmu pengetahuan alam, tentang tubuh manusia, penyakit, serta obat-obatnya. Kisah orang kudus pun tidak luput dari perhatiannya, sehingga ia juga membukukannya. Dan ia juga mengubah syair, berbagai himne, dan musik. Hildegardis selalu sibuk, namun ia juga masih menyempatkan diri untuk melakukan perjalanan keliling Jerman untuk memperingatkan para bangsawan, imam, dan uskup tentang cara hidup mereka yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen dan semangat Injil. Keprihatinannya terhadap keadaan gereja yang bobrok mendorong dia rajin berkhotbah di alun-alun, dan orang-orang yang mendengarnya terpukau serta insyaf lalu bertobat. Demikianlah hari ini tanggal 17 September, Gereja Katolik memperingati orang kudus, yaitu Santa Hildegardis, seorang martir. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah di bagian pertama tadi, sekarang kita akan berlanjut ke bagian kedua dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu biasa ke-24, Minggu 17 September 2017. Dan masih setia menemani kita Romo Diosesan Karolus Putranto Trihidayat yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Uut, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang ingin mengajukan usul, saran, ataupun mau bertanya, silakan Anda kirim pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah, teman setia KAJ Radio Line dan pemirsa Hidup TV, sekarang kita kembali ke Romo Uut untuk membahas bagian selanjutnya. Romo, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Ya, kabar sukacitanya masih sama. Tuhan itu Maha Pengampun, dan kalau Tuhan Maha Pengampun, kita yang beriman, yang mengaku beriman, hendaknya juga mengampuni, suka mengampuni seperti Dia yang kita imani. Itu persis ditegaskan oleh bacaan kedua yang sudah kita dengarkan tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7-9. Tadi dalam bagian pertama sudah kita bicarakan bagaimana Allah menjadi tujuan dan menjadi arah hidup kita. Tanpa Allah, orang lalu hidupnya bisa macam-macam wujudnya, tanpa tujuan, tanpa arah, dan apapun keinginannya yang muncul harus segera dipenuhi. Karena tidak ada jarak antara dirinya dengan keinginannya, dengan emosinya, dengan nafsu-nafsunya. Sementara ketika Allah hadir sebagai tujuan hidup, kita menilai segala sesuatu berdasarkan Allah. Apa kehendak Allah, bukan apa kehendakku. Itu persis yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di bacaan kedua ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Nah, itu dia kan. Maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tidak hidup untuk mengobarkan, mengumbar emosi kita, amarah kita, atau juga nafsu dan ambisi kita, tidak. Semua yang muncul dalam diri kita hendaknya dinilai di bawah terang kasih Tuhan. Karena Tuhan
menjadi tujuan hidup kita dan kita hidup bagi Dia, bukan bagi kita sendiri. Maka di bagian selanjutnya dalam bacaan kedua, sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita ini milik Tuhan. Itu dia. Kita bukan tuan atas hidup kita sendiri lagi sejak kita dibaptis. Karena sejak kita dibaptis, kita mengikuti jalan yang sama yang sudah diambil oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mendahului kita dalam hal itu. Dia tidak mementingkan keinginannya sendiri, tapi dia mementingkan kehendak Allah. Dalam malam sengsara sebelum dia diambil dan disiksa dan wafat, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan kita ingat doanya kan, Tuhan, bukanlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah. Itu dia yang terjadi. Dan kita bersatu dengan kehendak yang sama, satu kehendak yang sama ketika kita dibaptis. Maka ketika kita dibaptis, kita ditanya kan 3 kali dalam praktek pembaptisan gereja perdana sampai gereja abad ke-1, ke-2, ke-3 sampai abad ke-5. Apakah engkau percaya pada Allah Bapa, pencipta alam semesta? Ya, aku percaya, lalu ditenggelamkan. Artinya kita hanya percaya sungguh pada Allah yang menciptakan, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan kemudian bangkit di hari ketiga. Ya, saya percaya. Ditenggelamkan lagi. Percaya, muncul, ditanya lagi, percaya pada Roh Kudus dan Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan? Ya, aku percaya. Tenggelamkan lagi. Lalu muncul lagi. Artinya apa? Setiap kali kita ditenggelamkan, kita mati atas dosa kita. Mati atas egoisme kita. Itu ya artinya aku percaya. Karena aku percaya pasti pada sesuatu. Tapi ketika kita dibaptis, kita tidak mengungkapkan percaya pada sesuatu, tapi pada pribadi, yaitu pribadi Tritunggal. Dan tentu pada gerejanya yang kudus, yang menjadi perwujudan kehadiran Yesus dalam rohnya. Maka apa artinya percaya pada Allah Tritunggal? Percaya itu bisa sekedar tahu dan paham dan menerima begitu saja, atau lebih dalam lagi, percaya artinya terlibat sungguh dalam seluruh hidupku. Maka kalau kita dibaptis dan mengatakan aku percaya pada Allah Tritunggal, artinya aku melibatkan hidupku pada relasi Allah Tritunggal itu. Dan relasi Allah Tritunggal diikat oleh satu ikatan yang namanya kasih. Berarti hidupku hendaknya juga mencerminkan kasih itu. Itu artinya pembaptisan kita. Persis seperti yang dikatakan Rasul Paulus, entah hidup entah mati, kita ini milik Tuhan. Dan kita hendaknya juga membiarkan hidup kita mencerminkan kasih Tuhan seperti itu. Sekarang nggak ada lagi Romo ya, dibaptisnya tenggelamin. Iya, ya tidak ada lagi. Mungkin karena kekurangan tempat atau apa, sekarang dikucurkan oleh air itu, sayang ya. Kalau ketika ditenggelamkan kan kelihatan ya, betul ya. Kita betul-betul nggak bisa nafas gitu kan, artinya mati, lalu muncul lagi nafas lagi, hidup secara baru. Betapa indahnya simbol pembaptisan pada gereja perdana zaman dulu. Walaupun tidak ada lagi, tapi toh pesannya tetap sama, bahwa dialiri air atau ditenggelamkan, pesannya tetap sama. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, dalam keegoisme kita, dalam kedosaan kita, tapi kita hidup untuk Allah. Maka konsekuensinya ya kita mengikuti cara hidup Allah. Allah Tritunggal yang mengampuni, memaafkan, memberikan keselamatan. Kita diundang seperti itu. Saya teringat akan sebuah kisah yang tentu pemirsa sekalian juga sudah tahu. Di salah satu gereja di Eropa Timur yang kena peperangan, ada patung Yesus yang dipenggal tangannya. Jadi salib, tangannya sudah tidak ada. Lalu dua-duanya dipenggal tangannya. Tapi apa yang terjadi? Pastor parokinya tidak ingin merenovasi patung salib itu. Dia tidak ingin menambal tangannya itu. Membiarkan Yesus disalib tanpa tangan dengan menuliskan di bawahnya, aku sekarang tidak punya tangan, kamulah sekarang yang menjadi tangan-tanganku. Menarik sekali bagaimana orang Kristen yang dibaptis menjadi perpanjangan tangan Allah. Maka kisah penyelamatan tidak selesai dengan
naiknya Yesus ke surga. Kisah penyelamatan masih berlangsung sampai detik ini. Karena Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri, berkarya terus dalam diri umat beriman. Maka dengan kata lain rupanya, keselamatan dunia dan sesama sekarang ada di tangan kita dalam arti tertentu. Kita mau nggak menjadi tangan-tangan Allah yang menyelamatkan sesama? Mengampuni, memberikan pencerahan, menuntun, menegur, supaya orang selamat. Itu dalam tanda kutip, keselamatan dunia sekarang diletakkan ke atas pundak kita. Apakah kita mau? Nah, itu dia. Kalau kita dibaptis, jawabannya positif. Ya, aku percaya. Ya, aku bersedia. Ya, aku mau. Itu artinya hidup bagi Allah, dan entah hidup entah mati kita ini milik Tuhan, artinya di situ. Berat itu juga ya, Mo ya. Itu dia. Konsekuensi baptisan itu berat luar biasa. Maka tidak heran di abad keempat, abad kelima, dalam proses katekumenat, itu orang tidak cukup belajar setahun 2 tahun. Bahkan ketika katekumenat menjadi begitu kompleks dan begitu banyak hal yang harus disiapkan menjelang pembaptisan, bisa jadi orang harus menjalani proses katekumenat selama 4 tahun. Karena yang dilihat bukan hanya pengetahuan iman dan penghayatan, tapi juga tingkah laku. Jadi itu akan diamati tuh. Orang yang akan dibaptis ini apakah berbuat baik, beramal, lalu hidup keluarganya bagaimana, relasi dengan sesama bagaimana, akan diamati betul. Karena kita tahu sejak abad keempat gereja diterima sebagai bagian dari kekaisaran. Karena agama Kristen sejak tahun 313 menjadi agama resmi kekaisaran Roma. Lalu seperti biasa, ketika satu agama menjadi agama resmi negara, orang berbondong-bondong mau masuk Kristen supaya bisa menjadi pegawai negeri kekaisaran. Pegawai kekaisaran. Maka orang dibaptis juga bukan alasannya selalu baik untuk jadi orang beriman, tapi dibaptis supaya dapat kemudahan. Maka perlu ada seleksi yang begitu ketat. Nah, pada zaman itu pembaptisan begitu dihargai dan begitu kuat sampai prosesnya begitu panjang. Bahkan sebagai contoh dalam salah satu tulisan bapak-bapak gereja dikatakan pada masa Prapaskah sebelum masuk Pekan Suci, itu uskup memberikan rumusan aku percaya yang tidak boleh diketahui orang yang belum katekumenat. Jadi rumusan kredo aku percaya itu rumusan rahasia, atau disebut dalam bahasa Latinnya disciplina arcani. Satu disiplin yang tua, yang tidak boleh diketahui orang luar. Hanya diketahui oleh para katekumen yang sudah mantap untuk masuk ke pembaptisan. Jadi beberapa minggu, kurang lebih 2 minggu sebelum Pekan Suci, calon baptis yang sudah mantap dan sudah maju iman, pengetahuan imannya, akan diajarkan oleh seorang uskup kredo, rumusan kredo ini aku percaya. Nah, nanti sebelum pembaptisan, terutama setelah pada abad keempat, sebelum masuk ke ruangan pembaptisan, si katekumen atau calon baptis ini harus mengulang secara lisan apa yang sudah dia terima dari uskup. Jadi ada 2 upacara, penerimaan kredo dan menyatakan secara lantang di depan publik rumusan aku percaya yang sudah dia pelajari, untuk membuktikan ya saya mengerti apa yang saya imani. Nanti masuk ke ruang pembaptisan baru dilakukan pertanyaan-pertanyaan, apakah engkau percaya, diulang lagi keyakinannya itu. Tapi sekarang dalam bentuk tanya jawab. Lihat bagaimana indahnya, kompleksnya, dan agungnya pembaptisan. Iya, sulit tapi benar-benar mantap gitu. Sulit tapi benar-benar mantap. Ya, maka di sini juga ada satu pelajaran menarik dari kisah pembaptisan ini. Pentingnya pendamping atau guru agama atau para katekis. Ini tidak main-main. Kalau katekis salah mengajarkan, salah juga mereka menghayati apa yang diimani dalam pembaptisan. Nah, maka para katekis sungguh menjadi salah satu ujung tombak untuk menyiapkan orang menjadi murid Kristus. Tidak main-main, para katekis ini sejak zaman gereja perdana, zaman bapak-bapak gereja sampai sekarang tidak bisa diremehkan perannya dalam gereja. Karena sungguh menyiapkan sejak awal para calon baptis, para katekumenat. Maka kita doakan para katekis, ya, supaya sungguh orang yang dibaptis mengalami bahwa baik hidup maupun mati mereka milik Tuhan. Iya, milik Tuhan ya, Mo ya. Kalau bacaan Injilnya, Romo. Nah, bacaan Injil secara tegas mengungkapkan bahwa
relasi kita dengan manusia, pengampunan yang kita berikan kepada manusia itu punya dampak untuk keselamatan jiwa rohani kita kelak. Bukan berarti bahwa kita mau cari selamat dengan mengampuni, tidak. Tapi karena kita sudah lebih dulu diampuni, maka kita bisa mengampuni. Itu yang dikatakan dalam Injil. Ya. Menarik bahwa Yesus menggunakan perumpamaan dalam relasi. Ada 3 relasi di sini, ya kan? Ada raja dengan hambanya dan hamba dengan kawannya. Dan yang menarik adalah permohonan hamba kepada raja dan permohonan kawan yang berhutang kepada kawannya yang mengutang, yang memberikan hutang, itu rumusannya sama. Diceritakan ketika hamba yang berhutang kepada raja itu hendak dihukum, apa yang dia lakukan? Hamba itu melakukan demikian. Sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan ketika seorang kawan yang berhutang dicekik lehernya dan mohon, apa yang dia katakan? Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sama persis apa yang dia buat dan apa yang dikatakan. Lihat bagaimana reaksinya yang berbeda, ya kan? Jadi apa yang dimohonkan oleh sesamamu, itu juga yang sebenarnya kamu mohonkan kepada Allah. Maka apa yang kamu buat untuk dirimu sendiri, hendaklah kamu buat juga yang kepada orang lain. Kalau kamu mohon belas kasih Allah, ya sudah, buat ya juga belas kasih kepada sesamamu. Dan di sini memang kelihatan bahwa hanya si raja yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tetapi manusia, si hamba tadi yang berhutang dan diampuni, rupanya tidak punya belas kasihan dan hatinya tidak digerakkan. Dengan kata lain, konsep raja, tuan, atau dalam bahasa Latin dominus dalam Injil ini mengubah konsep lama. Konsep semula kan dominus itu kan tuan, mendominasi, ya kan? Dominasi artinya menguasai, dari kata dominus. Sebenarnya kata dominus dari kata rumah, domus. Artinya dominus sebenarnya artinya tuan rumah. Ya, tuan rumah memiliki rumah, ya kan? Menerima tamu, artinya dialah yang menguasai rumah. Bisa artinya negatif, artinya menguasai, menjadi tuan yang harus disembah. Tapi juga bisa tuan yang berbelas kasih, bapak keluarga, bapak rumah tangga yang penuh belas kasih. Dan itu yang ditawarkan oleh Injil hari ini. Bahwa tuan, raja, Tuhan itu bukan penguasa yang semena-mena, yang inginnya mendominasi, memiliki kekuasaan. Tapi Tuhan yang mengampuni, bahkan sampai Tuhan yang melayani sehabis-habisnya, sampai menyerahkan nyawanya. Dalam diri Yesus tentunya. Maka dalam bahasa Latin, Dominus. Yesus disapa dengan gelar Dominus. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu dia. Maka Yesus menjadi sebenarnya personifikasi dari sang raja itu. Dia mengampuni. Dan apa yang dibuat Yesus sebenarnya mau menampilkan juga apa yang dibuat Allah Bapa sendiri. Demikian juga Bapakku di surga. Kalau kamu mengampuni orang, dosamu diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka dosamu juga akan tetap diperhitungkan. Dan yang menarik adalah ini bukan perkara besar kecilnya dosa. Dosa kita bisa sangat besar dan Tuhan akan mengampuni kita. Tapi dosa sekecil apapun yang dibuat orang terhadap kita, kalau kita tidak mengampuni dosa kecil itu, maka dosa kita yang besar tadi juga tidak akan diampuni. Atau dosa kita kecil di hadapan Tuhan, tapi kita mengampuni kesalahan besar yang dibuat orang lain kepada kita, maka dosa kita yang kecil pun akan juga diampuni. Ini bukan perkara besar kecilnya dosa, ini perkara hati kita. Dikatakan, jika orang tidak mengampuni dengan segenap hati, maka ini perkara hati. Orang mendebatkan, ya dosa saya kecil Romo, dosa saya besar Romo, dosa kecil nggak usah di pengakuan dosa, dosa besar yang harus diakukan. Bukan perkara besar kecilnya, tapi perkara hati kita. Kalau hati kita milik Tuhan, ya sekecil apapun dosa tetap mengganggu, ya kan? Dan ini harus segera dimintakan pengampunan. Nah, maka sekali lagi saya teringat dengan ucapan Ibu Teresa dari Kalkuta, bukan perkara besar kecilnya pekerjaan yang kita buat, tapi berapa besar hati yang kau letakkan dalam pekerjaan itu. Maka ini perkara hati. Maka agak berkelakar saya mengatakan hati itu tanpa batas. Maka layak menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Karena hati itu tanpa batas. Kalau hati kita penuh dendam, maka dendam kita pun tanpa batas. Hati kita penuh nafsu, siapa yang bisa membatasi nafsu?
Tapi kalau hati kita juga penuh kasih dan pengampunan, wah itu pun tanpa batas. Karena hati kita memang sifatnya tiada batas. Maka kalau hati yang tanpa batas dan tunggal itu dipenuhi oleh yang negatif, hati berubah menjadi dua. Dia mendua, menjadi hati-hati. Wah, menjadi berbahaya. Awas, hati-hati. Nah, itu dia. Maka waspadalah dengan hati kita. Bagaimana caranya mewaspada dengan hati? Sediakan waktu hening. Sediakan waktu sungguh untuk meneliti hati kita. Agar hati kita tidak menjadi hati-hati, tidak menjadi berbahaya. Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari, beri waktu hening. Hati kita tenang dan kita bisa menilai gejolak yang ada di sana sambil menyerahkan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu terlaksana pada hari ini dalam hidupku. Ketika tidur, hal yang sama. Teliti kapan hati ini bergejolak, kapan hati ini penuh prasangka, adakah hati ini juga dipenuhi dendam. Kalau ada, mohon ampun, karena kita nggak tahu, jangan-jangan ketika kita tidur Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Mohon ampun cepat-cepat. Kalau ketika ada perbuatan baik yang kita buat karena dorongan hati kita, ucapkan syukur. Nah, itu pentingnya menciptakan waktu tenang sebelum dan sesudah kita tidur. Itu yang disebut dalam kekayaan rohani gereja, kekayaan spiritualitas tradisi gereja sebagai latihan pemeriksaan batin. Nah, dengan ini kita bisa melatih hati kita sehingga kita mengenal diri kita sendiri di bawah terang kasih Tuhan. Ya. Kalau Romo tadi mengatakan waktu hening ya, kita mengambil waktu hening. Apa bedanya mau istilah kontemplasi dengan meditasi mau? Ya, kontemplasi. Kontemplasi berarti kita sudah sampai pada puncak keheningan. Kita berarti sudah mengalami keheningan yang sungguh dan berhadapan, menikmati keheningan itu karena sudah berhadapan dengan yang diam dalam keheningan. Saya ingat sebuah lagu dari Madah Bhakti kalau tidak salah yang berbunyi, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Nah, Allah tinggal dalam keheningan, dalam ketenangan. Kontemplasi artinya sudah sampai ke situ. Sudah sampai pada pengalaman berjumpa dengan Allah dalam keheningan. Meditasi apa? Meditasi berarti memusatkan segenap daya yang ada dalam kita. Daya kehendak, daya pengetahuan, dan daya kemampuan kita. Memfokuskan untuk terpusat pada satu titik tertentu. Bisa itu sabda Tuhan, bisa itu apa yang kita lihat dalam misalnya benda-benda rohani, bisa salib, bisa benda-benda rohani lainnya. Kita memfokuskan pada titik tertentu sehingga akhirnya pelan-pelan kalau Roh Kudus mengizinkan kita sampai pada pengalaman kontemplasi. Jadi meditasi adalah jalan, cara untuk sampai ke kontemplasi. Perbedaannya seperti itu. Maka kitab suci bisa kita pakai, kita meditasikan. Beberapa tokoh spiritual mengatakan meditasi itu seperti memamah biak. Kita tahu sapi itu kan kalau makan rumput, dilumat terus dimuntahkan lagi, lalu dimakan lagi. Demikian juga kitab suci. Kita mengulang-ulang kata, membaca berulang-ulang beberapa satu perikop. Fungsinya seperti itu, untuk membiasakan diri dengan perikop itu, dengan sabda itu, sehingga nanti bisa kita telan intinya, maknanya, apa yang ada apa yang keluar dari perikop itu, yaitu sebuah dunia kitab suci, dan kita bisa tinggal dalam dunia itu. Itulah yang sampai pada kontemplasi. Maka kitab suci menjadi sebuah buku doa yang luar biasa kalau itu terjadi. Itu sebabnya para rohaniwan-rohaniwati diminta untuk mendoakan doa brevir, merenungkan doa terutama dari kitab Mazmur, supaya pelan-pelan dengan setia mendoakan brevir, hati yang mendoakan brevir mengikuti hati si pemazmur, karena mulai tahu perasaan si pemazmur. Ketika sedih dia mengucapkan keluhan kepada Tuhan, atau ketika sukacita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pelan-pelan hati kita diubah seperti hati pemazmur, dan siapakah yang menyentuh hati pemazmur? Tiada lain dan tiada bukan hati Tuhan sendiri. Maka pelan-pelan kita akan mengalami juga apa yang seperti dialami pemazmur tadi, yaitu pentingnya doa secara rutin, membiarkan hati kita yang keras
menjadi hati yang lembut karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, itu dia. Itu nanti kan hati yang lembut menjadi hati yang mudah mengampuni. Iya. Maka benar apa yang dikatakan sekali lagi Santa Teresa dari Kalkuta. Dari keheningan lahirlah doa. Dari doa lahir iman. Dari iman lahir kasih. Dari kasih lahir pelayanan. Dari pelayanan lahir kedamaian. Itu dia relasinya seperti itu. Berangkat dari keheningan. Persiapkanlah hidup kita dengan menyediakan waktu hening agar nanti ujung-ujungnya ada damai. Ya. Kira-kira berapa menit itu mau waktu hening kita membiarkan diri kita hening gitu? Tidak bisa ditentukan, tergantung kebutuhan setiap orang ya. Namun pada umumnya itu kalau orang melatih sungguh itu mengikuti tradisi biksu Buddha, itu tidak bisa lebih dari 45 menit itu sudah maksimal. Setelah 45 menit orang akan mulai kacau lagi. Tapi kalau nggak ada punya waktu 45 menit ya setengah jam atau 15 menit lah. Seperti itu. Diisi dengan mengambil ayat kitab suci lalu atau mengingat kembali ayat kitab suci untuk bisa masuk ke dalam keheningan dan kemudian melihat gerak batin kita. Itu yang disebut latihan rohani seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Romo. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, maka dengan demikian kita harus mengakhiri acara kita yaitu Oase Rohani Katolik hari ini, hari Minggu biasa ke-24, hari Minggu 17 September 2017. Dengan demikian maka Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Uut dan akan mendapatkan berkat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur ya Allah atas firman-Mu, atas sabda-Mu yang kami terima pada hari ini. Biarlah hati kami Kau ubah menjadi hati Yesus Putra-Mu sendiri, agar kami mampu memancarkan kasih pengampunan-Mu, baik bagi diri kami sendiri, terutama juga bagi sesama, sehingga kami dan sesama di sekitar kami sungguh mengalami kehadiran-Mu yang membebaskan. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, atas keluarga kita dan setiap karya yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.